Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada dan beraktivitas. Dan selamat liburan untuk menyambut awal tahun 2023. Baik, hari ini kita bisa memperhatikan Bapak Ibu saham-saham di indeks LQ45 ya. Jadi masih seputar LQ45. Dan yang berpotensi rebound bisa Bapak Ibu lihat di antaranya ada BBCA, ada BBRI, ada BBNI, BMRI. Wow, semua bank ya Bapak Ibu, ada BBCA, ada BBRI, ada BBNI dan BMRI. Jadi yang kemarin yang sempat kita bikin topik juga yang dari Pintrako Sekuritas ya. Oke Bapak Ibu, jadi untuk informasi rekomendasi hari ini dan seperti biasa-biasanya ini berasal dari atau bersumber dari milik Pintrako Sekuritas ya, di Telegram milik Pintrako Sekuritas. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN bisa membuka akun LDN melalui Pintrako Sekuritas ya. Dan yang paling spesial di Pintrako itu ada akun reguler, akun LDN Syariah yang mana paling banyak nasabah syariahnya Bapak Ibu ya. Saya memakai itu dan hampir hampir 2 tahun ya kayaknya ya. Luar biasa, tiap 3 bulan kita akan ada seleksi. Tiap 3 bulan akan ada seleksi ya, bukan kita ya, kan ada beberapa tim yang sangat berkaitan dengan itu. Di antaranya MUI dan yang lembaga-lembaga yang terkait yang berkenaan dengan penyaringan emiten-emiten yang akan ke syariah atau yang keluar dari syariah ya. Jadi bisa saja yang sudah di syariah bisa keluar di syariah Bapak Ibu. Bisa keluar dari syariah karena sudah mencapai persyaratan, sudah tidak termasuk dalam persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan peraturannya ya, yang sudah dibuatkan peraturannya. Jadi untuk syariah itu tergolong aman Bapak Ibu. Bismillah ya, tergolong aman. Oke, untuk selain bank, karena bank ini bukan syariah, jadi kita yang di sekuritas di RDN ya, yang di milik Pintrako Sekuritas ada juga namanya regular. Jadi untuk BBCA, BBRI, BBNI dan BMRI dan ada saham-saham emiten lainnya itu bisa diperdagangkan di akun LDN yang reguler ya Bapak Ibu, yang reguler yang di luar dari syariah. Jadi kita tidak tidak pernah memperdagangkan yang di luar dari syariah. Oke, namun demikian saya tetap membantu Bapak Ibu melihat secara teknikal analisisnya ya. Kemudian setelah ada saham bank, kita bisa melihat di tower, kemudian ada ERA, ada BTPS ya. Oke, kita akan melihat ERA dan ini sudah tampilan layar Bapak Ibu. Karena saat ini saya melihat Telegram milik Pintrako Sekuritas ya. Oke, kita ke trading view. Jadi kemarin kita sempat menggunakan investing.com Bapak Ibu ya. Saya coba memperlihatkan bagaimana mengulang kembali atau mereview kembali cara screening saham-saham yang bisa kita jadikan acuan untuk trading. Oke, untuk era kita lihat era ini untuk ini memang dia terus ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah titik aman Bapak Ibu, titik aman untuk dia akan persiapan kembali uji resisten ya. Nah, kita akan buatnya titik support ini ya, tepat di Bollinger Band tengah. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, Bollinger Band bisa dijadikan sebagai support dan resisten ya. Jadi ini titik support, ini titik resisten ya. Resisten pertama, resisten kedua atau resisten paling atas ya, R3 biasanya. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan titik pertemuan antara candle-candle hijau ya untuk support dan pertemuan untuk candle merah sebagai resisten ya. Nah, ini bagus untuk anunya Bapak Ibu ya candlenya. Ini candlenya mengarah ke atas. Sudah mendekati titik ini. Apabila sebentar naiknya ke atas Bapak Ibu ya, bersiap kita untuk mengumpul kembali era. Dan jangan lupa era ini adalah emiten yang bagus untuk investasi Bapak Ibu ya. Di secara fundamentalnya era selalu membagikan dividen. Ya ini dividennya
termasuk lumayan 5,8%. Kemudian dia konsisten Bapak Ibu ya, dia konsisten tiap tahun. Kemudian era ini juga termasuk emiten yang tidak akan lekang oleh waktu ya, karena produknya dibutuhkan oleh kita ya. Siapa yang tidak menggunakan smartphone, siapa yang tidak menggunakan Android ya. Jadi era adalah salah satu emiten yang terkait dengan itu langsung. Oke, ini bagus Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang mau entry bisa entry di harga ini ya. Kita ambil lagi di harga ini. Di harga 390 dari penutup di 394 ya. Jadi ada dua fraksi. Jadi penutup di 394. 394 ya. Mana ini? Oke ya. Ini penutupnya. Ya, penutup di sini ya. Jadi penutupnya di 394, kita bisa entry di sini, titik sini, di harga 390. Berarti dua fraksi di atas harga penutup ya. Dan Bapak Ibu yang ingin segera mendapatkan emitennya bisa mengambil satu tik di bawah atau satu tik di atas, yaitu 392 sampai di 3.396. 392 sampai di 396 ya. Kalau ingin mengambil uh, apa? Kalau ingin mengambil emitennya, maksudnya sahamnya, emitennya ya, ingin membeli sahamnya, bisa segera mendapatkannya maksudnya ya. Cuman kalau saya sarannya ini adalah titik resisten terkuat. Apabila dia menembus sih Bapak Ibu kemungkinan akan naik ya, kemungkinan akan naik dan akan kembali uji resisten ke titik-titik terkuatnya ya. Ini ya kita bisa mencari-cari titik terkuatnya di resisten-resisten sebelumnya ya, karena kita tahu bersama era ini cukup dalam ya, cukup dalam turunnya. Mudah-mudahan dia sudah mulai bangkit ya. Amin. Oke, untuk era silakan entry di harga seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian targetnya bisa di sini Bapak Ibu ya. Bisa targetnya di harga Rp404. Rp404. Jadi ini titik-titik break yang sudah kita lihat ya. Kalau saya ini 444 ini kena di sini titik support sebelumnya ya. Agak dekat, tapi memang era seperti itu Bapak Ibu ya, tidak terlalu naiknya drastis. Dia bisa saja di 5% sampai 7% kalau tidak salah ya, 5 sampai 8%. Oke, untuk era clear kita ke BTPS ya, yang sudah melanjutkan, yang sudah BTPS. Bank BTPN Syariah. Nah, ini BTPN ya Syariah. Ke yang BTPN Syariah ya. Jadi yang ribbon lanjutan ini. Ini juga bagus buat Bapak Ibu. Ini bagus BTPS. BTPS. Nah, ini ya. Dia melanjutkan ribbonnya. Kita akan coba membuat tren lain. Ini tren lainnya. Ini ya. Oke. Dia sudah mendekati titik resisten. Ini resistennya. Nah, ya. Jadi titik ini merupakan titik. Apabila dia tembus, dia akan melanjutkan ke arah sini. Ya. Ini juga kuat. Ya, jadi saya biasa menggunakan ini ya, ini juga. Jadi kalau dia tembus di sini, dia akan ke sini Bapak Ibu ke harga 3.060 ya seperti biasa. Kalau plafon ini ya. Jadi kita punya anggapan resisten adalah plafon. Apabila menembus di plafon, dia akan kembali uji resisten ya. Sebaliknya seperti itu apabila dia menembus apabila dia turun Bapak Ibu ya. Dia turun ke 2740, kemungkinan dia akan turun ke bawah lagi ya. Akan jebol. Jadi kalau dia turun ke sini akan jebol. Kalau turun ke sini akan jebol juga, cuman jebolnya ke atas ya. Tapi dilihat dari posisinya, sepertinya dia akan mengarah ke sini ya, Bapak Ibu, mengarah ke sini dan mengarah ke sini. Ya, mudah-mudahan pasar mendukung.
Oke, BTPS kita clear. Kalau ingin yang mau entry bisa entry di harga ini ya, bisa entry di harga ini 2810 ya Bapak Ibu, 3 fraksi di bawah 2810 ya. 2810 atau 2820. 2820 kemudian ambil di harga penutup 2850. 2820 sampai 2850 atau 2800 juga bisa 2800 ya. Jadi kita bisa ngambil 3 sampai 5 fraksi di bawah harga penutup yang akan menjadi harga pembuka. Seandainya tidak ada gap ya Bapak Ibu ya, karena biasanya ada terjadi gap. Oke, untuk BTPS kita clear, kita ke tower ya, tower. Kita ke tower. Tower juga ini bagus ya, ini lihat untuk ini tower juga barusan bagi dividen, dia akan kembali bergerak lagi, habis mengeluarkan uang, dia akan bergerak kembali lagi. Kemungkinan akan naik lagi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah mencapai garis support yang sempat kita buat. Ya, jadi dia akan ke atas dulu. Ya, dia akan kemari ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengambil harga di sini bisa ngambil di 1070 Bapak Ibu. Satu fraksi saja di bawah ya, 170, 1070. Kemudian targetnya bisa di sini yang paling dekat, di harga 1090 ya. Jadi target terdekatnya yang ingin scalping bisa ya tower ini. Oh, tower bagusnya swing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau swing bisa ini bisa targetnya ke sini ke 1115 ya. Yang scalping bisa ke 1070 ini ya 1070 sampai ke 1000 ini sampai di 1100 terlalu ya 70 ya boleh ya 1100. 1100 bisa untuk target terdekat ya. Target terdekat di 1100 dan kita enter di 1070. Oke, untuk tower kita akan ke saham-saham bank. Kita ambil dua saja ya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada 4. Kita ambil BBCA dan BBRI ya. BBCA Bank Sentral Asia. Wah, ini kayaknya mau ini ya. Kayaknya mau ke bawah dulu Bapak Ibu ya. Ke bawah dulu. Ini kita hapus dulu karena ternyata sudah melenceng ya. Dia ke bawah dulu. Ini stok KTRSI-nya. Nah, cuma titik ini termasuk titik super ya. Waduh. Nah, semoga tidak ya Bapak Ibu. Kalau dia ke bawah lagi sebentar, kemungkinan akan turun lagi. Kita lihat dulu sebentar. Kalau seandainya AVG itu di atas ya, di atas harga open. Nah, ini banyak yang ini dia sudah titik supportnya ya Bapak Ibu. Jadi sebentar penentuan apabila dia turun dari 58.500 dia kemungkinan akan turun ya. Apabila dia kemari, apabila menembusi garis 8.500 dia akan turun dulu. Oke, ini masih oh iya betul Bapak Ibu. Ini sudah ada titik harga tertinggi walaupun lower high ya. Sudah ada ini zigzag merah kemungkinan akan ke hijau dulu. Jadi kemungkinan besar akan turun dulu Bapak Ibu. Ini didukung oleh stokastik RSI dan apa ya namanya? Volume menurun. Kemudian dia juga ada di indikator zigzag sudah mencapai walaupun lower ya, lower high, dia akan ke sini dulu. Candle warna hijau dulu jadi akan ada pembuka candle hijau ya. Jadi bisa turun dulu bisa mengambil di harga ini. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu di harga ini ya untuk ini. Kalau mau entry, kalau mau apa istilahnya ya menabung ya karena BBCN termasuk emiten juga yang bisa diinvestasikan.
Secara fundamental BBCA ini dividennya kecil ya Bapak Ibu. Dividen yang kecil 1,82, namun market cap-nya lumayan besar ya. Besar, hanya saja dia dividen yield-nya kecil ya. Jadi kalau orang mau investasi memang akan menunggu pada saat posisi seperti ini. Dia akan menambah muatan di harga posisi ini ya. Oke, untuk BBCA menanti dulu apabila AVG-nya berada di bawah, AVG-nya di atas open bisa kita masuk. Namun kalau di bawah jangan dulu ya Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu yang ingin menambah jumlah lotnya, silakan entry seperti yang saya rekomendasikan tadi ya. Yang saya bukan rekomendasi ya, yang saya berikan gambaran ya, karena saya bukan ahlinya, saya hanya mencoba berbagi informasi tentang bagaimana melihat secara teknikal analisis sederhana ya dengan menggunakan 3 indikator. Oke, untuk BBCA sudah, kita ke BBRI. Jadi pada dasarnya adalah penentuannya ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang memiliki uang dan Bapak Ibu yang memiliki hak penuh terhadap uang yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi sebisanya uang yang Bapak Ibu memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk trading atau investasi ya. Kalau untuk trading, Bapak Ibu harus memastikan apakah trading yang Bapak Ibu pakai itu adalah momentum, kemudian swing atau cara cepat ya. Dan secara secara di beberapa teknik untuk trading, saya lebih mengarah ke swing ya, karena cocok untuk orang yang memiliki pekerjaan. Swing, kemudian momentum. Kadang-kadang kita mendapat momentum yang tepat, kita bisa menjualnya ya. Oke, untuk BBRI ini sudah mencapai garis trendline Bapak Ibu ya. Bisa untuk entry buy karena sudah berada di atas Bollinger Band juga, kemudian sudah mencapai garis trendline juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa entry di harga 4.930 ya. Ini di harga 4.920 Bapak Ibu. Kita ambil satu fraksi saja di bawah ya. 4.920. Target terdekat berada di sini di 4.970. Lumayan ya. 50 rupiah. Oke. 4.920. Kemudian kita targetnya di 4.970. Oke, untuk BBRI apa mau diselesaikan saja? Oke ya, kita selesaikan ya. Tinggal 2 lagi. Oke, kita selesaikan saja. Ada BBNI dan BMRI ya. BBNI dan BMRI. BBRI. Oke, BBRI kita lihat secara indikatornya. Waduh, BBRI jangan dulu kayaknya ya. BBNI. Ini belum jelas ke arahnya kemana Bapak Ibu. Ya, kita tunggu dulu bentuk BBRI ya. BBNI ya Bapak Ibu. BBNI ini kita tunggu dulu alarm untuk ini. Mencapai ini garis higher low ya. Ininya. Titik supportnya muncul dulu, titik support apa indikator zigzagnya yang muncul seperti ini dulu, kita apa istilahnya, kita menunggu dulu ya, wait and see dulu. Ini lihat dia sudah mencapai sebenarnya garis ini ya, ini dia sudah ada berapa, sudah mencapai garis support. Apa dia akan ke bawah? Apabila dia menembusi garis 9.275, dia akan ke bawah Bapak Ibu, dia akan ke bawah ya. Ini ada titik supportnya yang kuat sebelumnya. Kalau dia menembusi, dia akan ke bawah lagi di harga ini 9.225 ya. Ini ya. Oke, untuk BBNI jangan dulu masuk. Kita lihat dulu situasi dan kondisi. Kita ke BMRI. Oke, BMRI ini adalah emiten terakhir kita hari ini. BMRI. BMRI bisa untuk entry Bapak Ibu ya. BMRI bisa entry, bisa ambil di harga ini
kita masuk di 10.050 untuk pembuka, berarti kita ambil lagi di harga 10.000 ya. Kita coba ambil di 10.000. Kita enter di 10.000, di 10.000. Ya, kita ambil 10.000. Kemudian targetnya nanti ke ini ada gap ya. Ada gap down. Bisa targetnya di sini ya untuk BMRI. Jadi kita mengambil 10.000, targetnya bisa ke sini Bapak Ibu, ke 10.300. Untuk swing ya, kalau mau swing bisa ke sini. Oke, cukup sekian ya. Mohon maaf Bapak Ibu belepotan ngomongnya. Mohon maaf kalau ada gangguan juga. Kebetulan pagi-pagi pada ngumpul dan pada liburan di rumah ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Mohon maaf dan mohon dukungannya untuk like dan subscribe Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu.